berlari cukup lama, Wiro belum juga mencapai tepi barat Telaga Gajah Mungkur. Di satu tempat dia berhenti dan mendongak ke atas. Langit gelap gulita, memandang berkeliling hanya kepekatan dan pohon-pohon serta semak belukar menghitam dilihatnya. Tiba-tiba, murid Sinto Gendeng merasa sambaran angin di samping kirinya disertai berkelebatnya satu bayangan. Namun, dia tidak melihat apa-apa. Ratu Duyung, kaukah itu? Ujar Wiro karena menyangka gadis bermata biru itu menyusulnya. Tidak ada jawaban. Orang bercadar. Kau ada di sekitar sini? Ujar Wiro kembali menduga sambil memandang berkeliling. Tetap tidak ada jawaban. Mendadak, satu tahu mengekeh merobek kesunyian di tempat itu, membuat pendekar 212 tersentak kaget dan cepat berpaling ke kiri. Astaga! Makhluk apa yang ada di bawah pohon besar itu? Pendekar 212, lihat baik-baik. Apa kau masih mengenali diriku? Wiro buka matanya lebar-lebar. Sejarak 10 langkah di hadapannya, di bawah bayang-bayang gelap sebuah pohon besar, berdiri satu sosok yang tubuh dan pakaiannya menebar bau busuk. Bukan bau busuk ini yang menyebabkan Wiro merasa tercekat, namun cara orang itu berdiri yang membuatnya melegak ngeri. Makhluk aneh, berwujud seorang kakek berdiri di atas dua tangannya. Sepasang kakinya sebatas lutut ke bawah, tidak berdaging, hanya merupakan tulang pipi. Aku tidak ingat apa pernah melihat makhluk ini sebelumnya. Kau tidak menjawab pertanyaanku. Kau mungkin lupa. Orang yang mau mati memang sering-sering lupa. Orang aneh, kau siapa? Tanya pendekar 212. Ingat peristiwa di sebuah pulau di pantai barat Andalas beberapa waktu lalu. Kau dan tua gila menjebloskan aku ke dalam sebuah makam batu tanpa nisan. Kau? Wiro coba mengingatkan. Kau Datuk Tinggi Raja di Langit. Lidah Wiro mendadak seolah menjadi keluh. Kau ingat sekarang, itu julukanku di masa lalu. Sekarang gelarku adalah Jagal Iblis Makam Setan. Artinya, setiap orang yang menjadi musuhku akan kujagal dengan sepasang kakiku. Dan kuburnya adalah di makam setan. Tengkuk Wiro menjadi dingin. Dia tahu sekali bagaimana jahatnya manusia satu ini. Apalagi dia menaruh dendam kusumat pula pada dirinya. Celaka. Kalau dia berniat hendak membunuhku, apa aku bisa bertahan dengan jubah sakti yang melekat di tubuhku? Apa yang harus aku perbuat? Kabur saja, selamatkan diri. Mustahil aku mampu. Jagal Iblis, tidak ada waktu membicarakan ihwal masa lalu denganmu. Aku harus pergi. Aku tertarik pada perempuan cantik yang berdiri di belakang. Apakah datang bersama-samanya? Jagal Iblis Makam Setan berpaling ke belakang. Secepat kilat, Wiro melompat ke balik semak belukar dekatnya lalu menghambur lari. Namun, baru saja berlari sejauh beberapa tombak, di depannya terdengar tawa bergelak dan tahu-tahu makhluk berjuluk Jagal Iblis Makam Setan itu telah menghadang jalannya. Berdiri dengan tangan di bawah, kaki di atas, Wiro merasa nyawanya seperti terbang. Tipuannya tidak mengena. Pendekar keparat, kau tidak bisa menipuku. Kau tak bisa lolos dari tanganku. Malam ini adalah malam kematianmu. Kaki kanan Jagal Iblis Makam Setan yang hanya tinggal tulang pipih menyerupai pedang tajam itu menebas ke arah lehernya. Secepat kilat, dia jatuhkan diri ke samping. Lehernya selamat, tapi Wiro tak mampu menghindar. Tapi tak berani menangkis ketika kaki kiri Jagal Iblis membacok ke arah dadanya. Wiro terlempar sampai satu tombak dan terkapar di tanah. Jagal Iblis Makam Setan pelototkan mata. Jahanam ini punya ilmu apa? Ku dengar dia kehilangan kesaktian dan tenaga dalam. Mengapa kaki pedangku tak mampu membacok dadanya? Kakek angker berjuluk Jagal Iblis Makam Setan itu jungkir balik di udara. Sesaat kemudian, dia telah berdiri sebagaimana sewajarnya manusia, yaitu dengan dua kaki berada di tanah. Wiro merasa dadanya seperti dihantam pentungan besar terbuat dari besi. Napasnya sesak. Dia berusaha bangkit, tapi kaki kanan si kakek tahu-tahu sudah menginjak lehernya. Sedikit saja kaki itu ditusukkan atau disayatkan ke leher Wiro, tamatlah riwayat pendekar 212. Si kakek masih memandangnya dengan mata mendelik. Pakaian merah jelas-jelas robek besar, tapi mengapa badannya tidak cedera? Bangsat ini pasti memiliki semacam ilmu kebal, atau mungkin pakaian merahnya yang berbentuk jubah ini. Jagal Iblis julurkan tangan kiri, menjambak rambut gondrong si pemuda. Sekali sentak saja Wiro terpetot ke atas. Nyawamu tidak ada harganya bagiku. Tapi jika aku bisa membunuhmu sekaligus mendapat pahala imbalan, mengapa aku tidak lakukan? Apa maksudmu Jagal Iblis? Tanya Wiro. Kau akan kuserahkan pada Datuk Lembah Akhirat. Kematianmu di Lembah Akhirat pasti lebih menyenangkan daripada kubur mampus di tempat ini. Pucatlah air muka pendekar 212. Sebelum kubawa ke sana, kau buka judul jubah merahmu.
Jangan iblis, kau boleh mengambil jubah merah, tapi lepaskan diriku. Tidak ada untuknya membunuhku, tidak ada untuknya membawa aku ke lembah akhirat. Jagal iblis, makam setan tertawa gelak-gelak. Baru saat ini aku mendengar seorang pendekar besar meratap minta dikasihani. Dengan gerakan memaksa, si kakek membuka jubah sakti Kencono Geni yang melekat di tubuh Wiro. Seperti diketahui, jubah ini dibawa dan diberikan oleh si Raja Penidur kepada Wiro untuk dapat menyelamatkan pendekar yang telah kehilangan kesaktiannya itu. Meski robek di sebelah dada, tapi masih cukup bagus dipakai untuk menghangatkan tubuhku. Si kakek lalu kenakan jubah Kencono Geni. Wiro keluarkan keluhan pendek ketika dadanya ditotok jagal iblis makam setan, kemudian dipanggul di bahu kiri. Di salah satu tempat di tepi barat Telaga Gajah Mungkur, dalam hening dan gelapnya malam, tak berapa jauh dari dua batang pohon kelapa yang tumbuh miring hingga tampak seolah bersilangan. Bidadari angin timur mulai cemas, sementara hujan rintik-rintik turun. Aneh, ditunggu begini lama orang bercadar tidak kembali. Mungkin dia langsung menyelesaikan urusan rahasia hidupnya. Tapi mengapa pendekar 212 juga tidak datang? Mungkin tahu aku yang menunggunya di sini, lantas tidak mau datang. Bagaimana ini? Apa aku harus menunggu terus? Bulan purnama tak kunjung muncul. Bagaimana keadaan para tokoh? Saat ini pasti mulai mendekati tengah malam. Dalam keadaan bingung seperti itu, tiba-tiba ada satu bayangan berkelebat. Seorang gadis berambut panjang bermata biru berdiri di depan Bidadari Angin Timur. Ratu Duyung kesasar ke tempat ini, ujar Bidadari Angin Timur begitu mengenali siapa yang berada di depannya. Rasa cemburu membuat dia sangat benci pada Ratu Duyung gara-gara menyaksikan dengan mata kepala sendiri sang ratu bercumbu rayu dengan Wiro beberapa waktu lalu. Kalau tidak karena khawatir akan keselamatan Wiro, sebenarnya Ratu Duyung segan menjawab dan ingin cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Buat apa bersilat lidah dengan gadis yang menjadi penghalangnya dalam mencurahkan kasih sayang terhadap Wiro? Namun setelah berpikir panjang, akhirnya sang ratu berkata, "Aku mencari pendekar Sutru Wiro Sableng." Bidadari Angin Timur tersenyum sinis. Kau kehilangan kekasihmu. Berarti kau tidak menjaganya baik-baik. Kau melepaskannya pergi seorang diri. Padahal kau tahu dia dalam keadaan tidak berdaya. Mendengar ucapan itu, Ratu Duyung menjadi sengit. Bukan mauku. Dia pergi sendiri. Dia tak mau diantar karena takut kau cemburu padaku. Akibat jiwa besarnya sekarang, dia lenyap entah kemana. Ini gara-gara orang bercadar yang pasti adalah orang suruhanmu. Kalau terjadi apa-apa dengan pendekar 212, kau punya tanggung jawab sangat berat, gadis berambut pirang. Enak betul kau menampilkan kesalahan kepada orang lain. Aku memintanya ke sini bukan untuk berkasih-kasihan seperti yang kau lakukan di tepi telaga, tapi untuk menguat kutuk yang menimpa dirinya dengan senjata ini. Lalu ada suara berdesing disertai memancarnya sinar putih dan menebarnya hawa yang sangat dingin. Pedang Naga Suci 212, desis Ratu Duyung. Parasnya merah mendengar ucapan Bidadari Angin Timur. Mulutmu culas mencerminkan hatimu tidak bersih. Perbuatanmu mengintip orang sungguh tidak terpuji. Sekarang kau acungkan pedang ke mukaku. Kau hendak mencari perkara atau apa? Kau yang sengaja mencari perkara. Hardik Bidadari Angin Timur. Namamu bagus, Bidadari, tapi hatimu jahat. Ejek Ratu Duyung. Namamu juga bagus, dipanggil Ratu, tapi kelakuanmu mesum. Kalau bukan karena kemesumanmu, tidak akan celaka pendekar 212. Balas Bidadari Angin Timur pula. Gadis keparat, mulutmu kurang ajar. Apa mau akan kulayani? Jangan kira aku takut walau kau membekal sebilah pedang sakti. Ratu Duyung jadi panas. Dia tempelkan tangan kirinya di atas kitab wasiat malaikat yang ada di balik pakainya. Tantanganmu terima. Gadis mesum sepertimu memang harus disingkirkan dari muka bumi, teriak Bidadari Angin Timur. Bidadari kecil dan busuk sepertimu harus dilempar ke dasar neraka. Balas Ratu Duyung dalam lalu keluarkan cermin saktinya. Dua gadis itu sama-sama mendekat satu langkah, mata berperang pandang, dada menggemuruh marah, namun tidak satupun bertindak lebih jauh. Walau sangat panas hatinya, namun Ratu Duyung perlahan-lahan berhasil menguasai gejolak dalam dirinya. Sang ratu usap mukanya lalu simpan cermin saktinya kembali. Aku bingung sekali, tidak tahu apa yang kuucapkan, tak sadar apa yang aku lakukan. Saudari, maafkan diriku, aku tahu kau gadis baik. Melihat orang unjukkan wajah menyesal dan keluarkan ucapan polos, Bidadari Angin Timur berkata, "Kau mencari Wiro. Pemuda itu tidak pernah muncul di sini. Aku juga dalam keadaan bingung, terlanjur berucap dan bersikap kasar padamu. Aku tahu kau gadis baik penuh pengorbanan. Harap megahkan diriku, sahabat." Ratu Duyung pegang tangan Bidadari Angin Timur, lalu tanpa berkata apa-apa dia tinggalkan tempat itu dengan cepat. Ditinggal kesendirian, Bidadari Angin Timur tak dapat menahan sesunggukan. Sambil menutup wajah menahan tangis, dia berkata, "Wiro, kau di mana saat ini? Aku menyesal memintamu datang ke tempat ini. Seharusnya aku yang mencarimu. Ya Tuhan, tolong selamatkan dirinya.
Tolong selamatkan dia. Jangan sampai terjadi apa-apa. Ki Juru Tenung alias Mangkutani berdiri di depan meja sambil matanya menatap ke dalam air di atas piring tanah. Di sebelahnya Datuk Lembah Akhirat tegak memperhatikan dengan tampang beringas tidak sabaran. Perlahan-lahan Ki Juru Tenung gelengkan kepalanya. Datuk, menurut petunjuk dalam air, kau tak boleh menyedot tenaga dalam Dewa Ketawa dan Dewa Sedih, berucap si kakek bermuka lancip sambil usap janggutnya yang kelabu. Ah, gila. Memangnya kenapa? Tanya Datuk Lembah Akhirat. Pertama, kau telah memiliki tingkat tenaga dalam sangat tinggi, paling tidak 3 kali lipat tenaga dalam yang dimiliki tokoh silat golongan putih, misalnya si Raja Penidur atau Nyanjuk Amber. Bagaimana dengan si Sinto Kendeng, Keparat atau si Gua Gila Jahanam itu? Ki Juru Tenung tertawa. Tenaga dalam mereka tidak ada arti apa-apa dibanding dengan yang kau miliki. Dengar Datuk, dengan tidak melumpuhkan tenaga dalam 2 kakek itu, kita bisa memanfaatkan mereka menghadapi orang-orang golongan putih, hingga kau tak perlu mencapai diri, turun tangan. Jika tenaga dalam mereka kau sedot, mereka tak bisa diperalat menghantam orang-orang itu. Kau betul juga, kata Datuk Lembah Akhirat sambil permainkan kalung tengkorak bayi yang tergantung di lehernya. Tapi jangan lupakan satu hal, Ki Juru Tenung. Jika tiba saatnya, semua tokoh silat yang membantu kita harus dihabisi, termasuk si Kesura Jelantik, utusan dari akhirat, dan juga jagal iblis makam setan, termasuk juga adikku si Suto Abang alias Suto Alam Raja di bumi itu. Itu soal gampang, Datuk. Jika saatnya tiba, kita akan menyingkirkan mereka semudah membalikkan telapak tangan. Percuma kau memiliki sarung tangan penyedot batin, jawab kakek bermuka lancip itu. Datuk, ada satu hal penting yang perlu aku beritahukan padamu, menyangkut rencana kita menghancurkan musuh berada di barat Telaga Gajah Mungkur. Petunjuk sebelumnya mengatakan bahwa saat terbaik kita menggempur mereka adalah pada nanti tengah malam, saat bulan purnama 14 hari memancarkan sinarnya dengan sempurna. Namun saat ini aku tidak melihat petunjuk rembulan akan muncul. Langit kulihat hitam kelam, jangankan bulan, setitik cahaya bintang pun tidak ada. Ini berarti ada sesuatu yang tidak beres. Petunjuk ini berarti kita tak boleh menyerang mereka malam ini, karena peruntungan baik tidak berpihak kepada kita. Kau ini bicara apa, Ki Juru Tenung? Kalau dengan sarung tangan sakti itu, satu orang pun bisa menghadapiku, mengapa sekarang kau melarang aku menyerbu orang-orang itu? Datuk, jangan lupa, bagaimanapun hebatnya seseorang, tapi tetap saja pada dirinya akan melekat satu hari naas. Mungkin malam nanti merupakan hari naas bagi kita, jadi kita harus berhati-hati. Lalu kapan kita harus menghancurkan mereka? Tanya Datuk Lembah Akhirat. Ki Juru Tenung menatap kembali ke dalam air. Belum ada petunjuk. Setiap aku mencoba, air bergoyang secara aneh hingga pandanganku menjadi kabur. Tapi firasatku mengatakan paling cepat sebelum tengah hari besok. Baru saja Ki Juru Tenung tengah berkata seperti itu, di luar ruangan terdengar suitan 3 kali berturut-turut. Tak lama kemudian, 3 pengawal masuk. Setelah menjura, salah seorang dari mereka memberitahu bahwa kakek sakti berjulur jagal iblis makam setan akan segera datang menghadap. Datuk Lembah Akhirat berpaling pada Ki Juru Tenung. Kakek ini anggukkan kepalanya. Suruh orang itu masuk, kata Datuk Lembah Akhirat. 3 pengawal menjura dan tinggalkan ruangan. Tak lama kemudian, masuklah jagal iblis makam setan sambil memanggul sosok tubuh. Sobatku jagal iblis makam setan, muka angkermu menyerengai, tanda hatimu gembira. Kau memanggil sesosok tubuh. Kabar baik apa yang hendak kau sampaikan pada kami di sini? Kakek berkaki tulang lemparkan sosok tubuh yang dipanggulnya hingga bergedebukan di lantai. Dari mulut orang itu keluar suara erangan pendek. Dengan ujung kakinya, Datuk Lembah Akhirat balikkan tubuh orang yang terlentang. Siapa pemuda berambut gondrong ini? Tanya sang Datuk. Sebagai jawaban, jagal iblis makam setan robek bagian dada pakaian yang dikenakan si pemuda. Di atas dada itu terpampang raja 3 angka yang tak asing lagi. 212. Pendekar Kapak Mauk Naga Gedi 212 Wiro Sableng, suruh Ki Juru Tenung. Datuk Lembah Akhirat terteriak kegirangan lalu tertawa gela-gela. Sobatku jagal iblis, kau berhasil menangkap pendekar 212. Jasa besarmu tidak akan aku lupakan. Kau akan kuberikan kedudukan tinggi di Lembah Akhirat, dan kitab wasiat malaikat kelak akan kuserahkan kepadamu. Tanganku sudah gatal cepat-cepat mau membunuhnya, tapi aku ingin tahu bagaimana ceritanya kau berhasil menangkap dan membawanya kemari. Jika dia memang berada di sekitar kawasan ini, pasti cecungukan kawan-kawannya yang lain juga berada di sini. Belum sempat jaga iblis makam setan membuka mulut memberi penuturan, tiba-tiba satu suitan keras menggema di luar ruangan. Belum sirap suatu suitan itu, melesatlah satu bayangan merah. Ki Juru Tenung berteriak gembira. Pengirim mayat muka merah,
kau menambah rezeki besar untukku. Ki Jeritanung berteriak gembira. Di pintu ruangan berdiri wakil kedua Datu Lembah Akhirat yang berjubah dan bermuka serta rambut dicat merah. Pada bahu kirinya dia memanggul sosok tubuh perempuan berpakaian putih, sedang di bahu kanannya ada seorang perempuan lagi yang mengenakan pakaian berwarna serba ungu. Selai pita ungu menghias rambutnya yang tergerai lepas. Meski belum melihat perempuan berpakaian ungu itu, namun pendekar 21 Wiro Sableng yang terhampar di lantai dalam keadaan kaku tertotok mendadak sontak menjadi berdebar. Pengirim mayat muka merah dengan hati-hati turunkan satu persatu dua perempuan yang dipanggulnya. Kebetulan yang berbaju ungu dibaringkan di lantai dengan wajah menghadap Wiro. Begitu melihat paras perempuan itu, bergetarlah sekujur tubuh murid Sinto Gendeng. Anggini, ujar Wiro. Semula dia menyangka perempuan itu berada dalam keadaan pingsan. Ternyata seperti dirinya berada di bawah pengaruh totokan yang membuat sekujur tubuhnya tak bisa digerakkan. Orang yang namanya disebut perlahan-lahan buka matanya yang terpejam. Begitu melihat si pemuda, menjeritlah dia. Wiro, dua orang ini rupanya saling mengenal, ujar Ki Juru-Tenung yang sejak tadi tidak lepaskan tatapannya pada sosok gadis berpakaian ungu. Sesekali lidahnya dijulurkan membasahi bibir dan tenggorokannya tampak naik turun. Muka merah, katakan padaku, siapa adanya gadis berpakaian ungu ini? Kata Datu Lembah Akhirat. namanya Anggini. Dia adalah murid tokoh silat berjuluk Dewa Tuak. Lagi-lagi rezeki besar. Datuk Lembah Akhirat lalu tertawa sambil tepuk-tepuk bahu pengirim bayat muka merah. Kau akan kuberi hadiah besar. Lalu sang datuk berpaling pada Ki Juru-Tenung. Apa yang ada dalam benakmu, Ki Juru-Tenung? Tanya sang datuk sambil menyeringai. Sesuai jasanya, pengirim mayat muka merah layak diberi hadiah perempuan berpakaian putih itu. Dan kakek bermuka lancip ini bergumam lalu batuk-batuk beberapa kali. Yang berpakaian ungu ini sesuai dengan seleraku. Kalau kau mengizinkan, aku segera saja mau membawanya ke kamar tidurku. Dia pasti masih perawan. Malam ini aku akan jadi pengantin baru. Datu Lembah Akhirat! Tiba-tiba Wiro berteriak. Kalau kau atau orangmu berani membuat kurang ajar terhadap gadis itu, aku akan bersumpah akan membunuhmu. Bersumpahlah di neraka, kata Datuk Lembah Akhirat lalu tendang dada pendekar 212 hingga pemuda ini mencelat dan terhempas di dinding ruangan. Anggini terpekik. Wiro mengeluh menahan sakit. Dari mulutnya mengucur darah, dadanya serasa hancur dan nafasnya sesak. Masih belum puas, Datuk Lembah Akhirat kembali menendang. Yang diarahnya kini adalah kepala pendekar 212. Datuk, tunggu. Jangan kau bunuh pemuda itu, berseru Ki Juru-Tenung, membuat Datuk Lembah Akhirat mendelik dan pengiring mayat muka merah serta jagal iblis makam setan melegak heran. Apa katamu, Ki Juru-Tenung? Bangsat ini adalah salah seorang tokoh silat golongan putih yang harus kita habisi. Sekarang kau mencegah aku membunuhnya. Kau sudah gila. Sabar, Datuk, jawab Ki Juru-Tenung. Membunuh pemuda ini apa sulitnya? Kalau dia, kita biarkan dulu hidup. Kalau dia berada di tangan kita dalam keadaan hidup-hidup, berarti kita punya satu kekuatan untuk membuat para tokoh golongan putih tidak berdaya. Dia bisa kita jadikan tumbal untuk menghadapi musuh. Datu Lembah Akhirat pocongkan mulutnya. Omonganmu ada betulnya. Pendekar 212, tidak ada salahnya menunda kematianmu barang sehari 2 hari. Lalu sang datuk berpaling pada pengiring mayat muka merah. Bawa pemuda itu keluar. Ikatnya di tiang kereta, kaki ke atas, kepala ke bawah. Pengiring muka merah jambak rambut pendekar 212 dengan tangan kanan. Tubuh Wiro diseretnya keluar ruangan. Lalu dia kembali masuk dan memboyong perempuan berpakaian putih. Namun satu tangan memegang. Ketika dia berpaling, dilihatnya jagal iblis makam setan menyeringai padanya lalu berkata, pengirim mayat muka merah, aku sudah lama tidak bersenang-senang di atas ranjang. Perempuan itu harus melayaniku lebih dulu. Kalau aku sudah puas, terserah kau mau bikin apa. Pengirim mayat muka merah menggerendeng marah, tapi terdiam ketika Datu Lembah Akhirat berkata, muka merah, sekali ini kau harus mengalah pada sahabat besar kita. Kau harus rela mendapat sisanya atau cari saja perempuan lain. Sekarang kerjakan dulu apa yang aku perintahkan. Gantung pendekar 212. Dalam hati, pengirim mayat muka merah menyumpah setengah mati. Dia lontarkan pandangan geram ke arah jagal iblis makam setan. Bersungut-sungut, dia keluar dari ruangan itu. Tua bangka jahanam, lepaskan aku, lepaskan! Teriak Anggini ketika Ki Juru-Tenung mendukung tubuhnya dan menciumi mukanya. Jengkel, sakit hati karena dia yang membawa 2 perempuan itu tapi justru tidak kebagian, pengiring mayat muka merah mengikuti Ki Juru-Tenung ke kamarnya. Ki Juru-Tenung, sialan,
Tak tahu diri, teganya merampas milik kawan sendiri. Kakek-kakek seperti dia, apa masih mampu menggauli seorang gadis? Dasar tua buang keparat! Maki pengiring mayat muka merah. Sesampainya di kediaman Ki Jurutenung, dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya, si muka merah melompat ke atas atap bangunan yang terbuat dari rumbia bercampur ijuk. Dari atas atap, si muka merah ini mengintip ke dalam kamar melihat apa yang terjadi. Di dalam kamar terdengar suara Ki Jurutenung merayu tiada henti, sementara Anggini memaki dan menyumpah terus-terusan. Gadis molek, jangan takut. Juga jangan terlalu galak. Aku tidak akan melakukan apa-apa terhadapmu, kata Ki Jurutenung pula. Dari atas atap, pengiring mayat muka merah melihat enak saja Ki Jurutenung menanggalkan pakaiannya satu persatu. Ketika tubuh kakek ini tidak terlindung lagi oleh sehelai benang pun, maka menjeritlah Anggini. Di atas atap, pengiring mayat muka merah menggosok kedua matanya berulang kali, seolah tidak mau percaya apa yang dilihatnya. Ah, Ki Jurutenung, kakek itu, desisnya. Ternyata dia seorang perempuan, seorang nenek-nenek. Jadi, seperti pengiring mayat muka hitam, manusia satu ini juga punya kelainan aneh. Benar-benar terkutuk, tua bangka iblis! Teriak Anggini. Daripada kau menyentuh tubuhku, lebih baik kau membunuhku saja saat ini juga. Ki Jurutenung tertawa lebar sambil usap-usap perutnya yang kempes-kempeot. Kau minta mati setelah kau melihat dan tahu kalau aku seorang nenek-nenek. Kalau aku benar seorang lelaki, mungkin kau senang juga, ha? Anak gadis, seharusnya kau bersyukur jatuh ke tanganku, bukan ke tangan manusia muka merah yang menculikmu. Kita berbagi kesenangan. Apapun yang kulakukan terhadapmu, kau tidak akan kehilangan kegadisanmu. Anggini benar-benar jijik dan bergidik melihat nenek itu. Terlebih ketika Ki Jurutenung yang ternyata adalah seorang nenek-nenek melangkah mendekatinya, lalu dengan paksa menanggalkan pakaian yang melekat di tubuh murid Dewa Tuak itu. Pengiring mayat muka merah merasa sekujur tubuhnya bergetar melihat apa yang kemudian dilakukan Ki Jurutenung terhadap si gadis. Jika tidak tahan rasa-rasanya, dia ingin menjeblos atap dan menerobos masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba pengiring mayat muka merah mendengar suara suitan, tanda bahaya dari pertengahan lembah akhirat. Apa yang terjadi? Suitan itu datangnya dari arah bangunan, tempat penyimpanan senjata-senjata pustaka, ujar si muka merah dalam hati. Dia memandang ke jurusan timur, lalu kembali mengintip ke dalam kamar. Beberapa orang pengawal berlari ke arah terowongan dari pertengahan lembah. Dua orang diantaranya membawa obor. Di dalam kamar, Ki Jurutenung dongakkan kepala begitu telinganya menangkap suara suitan tadi. Kalau bukan suitan tanda bahaya, dalam keadaan seperti itu, pasti tidak akan dipedulikannya. Gadisku, kau bersabarlah. Aku takkan lama. Aku pergi sebentar. Aku segera kembali. Si nenek cium dada Anggini penuh nafsu lalu tertawa cekikikan. Setelah itu, dia segera mengenakan pakaiannya kembali. Ketika menerima laporan dari pengiring mayat muka merah bahwa ruang rahasia penyimpanan senjata rahasia dibobol orang, Datuk Lembah Akhirat segera menghambur menuju ruangan di bawah tanah itu. Dua orang pengawal dilihatnya menggeletak mati dengan kepala pecah di lorong masuk menuju ruangan. Ki Jurutenung dan beberapa orang pengawal telah berada dalam ruangan yang diterangi beberapa buah obor itu. Sepasang mata sang datuk membeliak besar terpacak pada mayat pengiring mayat muka hijau yang tergeletak di lantai. Lalu, ketika dia melihat lemari kayu yang sebagian hangus di sudut ruangan, berubahlah paras sang datuk. Dari dalam lemari ditariknya peti besi warna coklat. Dengan cepat dibukanya. Dia tampak seperti lega ketika melihat sepasang sarung tangan ular masih ada dalam peti itu. Peti ditutupnya dan diletakkan kembali ke tempat semula. Lalu tanpa ada seorang pun yang sempat melihat, Datuk Lembah Akhirat meraba ke bagian bawah rak lemari. Dari sini, dia menarik lepas satu gulungan kain putih. Benda ini dengan cepat dimasukkannya ke dalam saku baju hitam gombrong yang dikenakannya. Sebelum tengah malam, persiapan penyerbuan ke tepi barat Telaga Gajah Mungkur telah rampung. Datuk Lembah Akhirat tegak berdiri di atas sebuah kereta terbuka, ditarik dua ekor kuda. Di bagian belakang kereta ada dua buah tiang kayu menyanggah sebuah balok besar. Pada balok inilah tergantung sosok tubuh Pendekar Dosetudo Wiro Sableng kaki ke atas, kepala ke bawah. Saat itu, Wiro dalam keadaan tertotoh, hanya mengenakan celana putih. Pada muka dan tubuhnya ada noda-noda darah. Di bagian dada nampak jelas balur cedera bekas hantaman kaki jakal iblis makam setan. Di sebelah depan ada selusin pengawal berkuda, terdiri dari 4 orang bermuka merah, 4 hijau, dan 4 lagi hitam. Salah seorang dari pengawal ini membawa sebuah trompet terbuat dari tanduk sapi besar. Di samping kereta sebelah kiri berdiri si Kesur Jelantik. Di sebelahnya ada Dewa Sedi yang tegak dengan muka murung terisak-isak. Di samping kanan kelihatan Dewa Ketawa duduk menunggangi keledai kurus keringnya sambil tertawa-tawa.
Di belakang kereta, di atas seekor kuda coklat, tampak layang kemitir alias utusan dari akhirat. Langit di atas lembah kelam menghitam. Hujan rintik-rintik yang turun sejak tadi sore mulai mengeras, disertai menderunya suara angin bertiup. Tak tampak bintang maupun bulan yang malam itu. Harusnya muncul bulan penuh karena purnama 14 hari. Datuk, kami siap menunggu perintah berangkat. Pengiring mayat muka merah memberitahu. Tunggu, kata Datu Lembah Akhirat seraya memandang berkeliling. Aku tidak melihat pengiring mayat muka hitam. Di mana beradanya anjing kurap satu itu? Ketika dia tetap tidak melihat pembantu utamanya itu, maka sang Datu berpaling pada pengiring mayat muka merah. Yang ditanya tampak agak gugup hingga Datu Lembah Akhirat menjadi curiga. Mendekat ke sini, perintah Datu Lembah Akhirat. Begitu si muka merah sampai di hadapannya, sang Datu segera jambak rambutnya dan membentak. Kau tahu di mana dia? Lekas katakan padaku. Kau tidak kupatahkan batang lehermu. Maafkan aku, Datuk, kata pengiring mayat muka merah meringis kesakitan. Kepalanya terasa seperti mau tanggal. Pengiring mayat muka hitam masih mengatur sesuatu di ruang kediamannya. Dia akan segera menyusul. Apa maksudmu mengatur sesuatu? Bentak Latuk Lembah Akhirat alias Soto Agil. Mengapa bangsat itu berani memisahkan diri tanpa perintah dariku? Ayo jawab. Jangan berani dusta, muka merah. Nyawamu tiada harganya bagiku. Kau seharusnya sudah kujadikan mayat 7 bulan lalu. Mungkin saat ini kau minta mampus lebih cepat. Menjelang malam tadi, Datu Lembah Akhirat tak jadi sabaran. Dia berjongkok di atas kereta. Tangan kirinya menjambak ke bawah meremas pengiring mayat muka merah hingga orang ini menjerit kesakitan. Aku akan meremas hancur kau punya barang kalau kau masih memberiku penjelasan tak karuan. Maafkan aku, Datuk. Menjelang malam tadi, entah dari mana datangnya, tahu-tahu muncul 3 ekor babi besar dan gemuk-gemuk. Janganlah kurang ngajar. Aku sudah tahu apa yang terjadi. Dasar manusia dajar salah kaprah. Doyannya hanya binatang, sukanya hanya sama babi. Bangsat mesum celaka. Panggil manusia laknat itu cepat, teriak Datuk Lembah Akhirat. Seperti diketahui, pengiring mayat muka hitam memang punya kelainan dalam mengumbar nafsu kotornya. Pengiring mayat muka merah cepat menggebrak kudanya dan lakukan apa yang diperintah. Tak lama kemudian, dia muncul bersama pengiring mayat muka hitam yang datang sambil menggiring seekor kuda. Tangan kanannya memegang tali kekang kuda, sedang tangan kirinya berada di balik jubah, tiada henti-hentinya menggaruk bagian tubuh di bawah perutnya. Plak! Tamparan Datu Lembah Akhirat mendarat di pipi kanan pengiring mayat muka hitam hingga orang ini melitir dan jatuh tergelimpang di tanah becek. Sebelum dia sempat bangun, Datuk Lembah Akhirat melompat dari kereta dan langsung injakkan kaki kanannya di leher pengiring mayat muka hitam. Kau tahu kesalahanmu, muka hitam? Aku tahu, Datuk. Harap sudi memberi maaf, jawab pengiring mayat muka hitam, dan tangan kirinya tetap saja menggaruk-garuk selangkangannya. Jahanam, kau kulihat menggaruk terus. Apa masih belum puas menggerayangi babi-babi itu? Maafkan aku, Datuk. Mungkin ini dosa. Aku tidak mengikuti perintah. Tak pernah gatal-gatal seperti ini terjadi padaku. Datu Lembah Akhirat tendang perut si muka hitam hingga orang ini mengeluh tinggi kesakitan. Berdiri cepat. Lekas pimpin rombongan menuju Telaga Gajah Mungkur. Sambil satu tangan pegangi perut yang sakit dan tangan yang lain menggaruk terus, pengiring mayat muka hitam segera bangkit berdiri lalu naik ke atas kuda coklatnya. Dia langsung menuju ke depan, siap memimpin rombongan Datuk Lembah Akhirat melompat naik ke atas kereta. Dia memberi isyarat pada pengawal yang memegang trompet tanduk kerbau. Begitu pengawal meniup trompet, kusir kereta segera menyentakkan tali kekangnya. Dewa Sedih melolong tinggi. Hujan telah berhenti. Kaki mulai melangkah. Roda kereta mulai berputar. Padahal langit masih hitam. Purnama tak kunjung muncul. Hatiku sedih. Apakah ada kehidupan dalam kegelapan? Dewa Sedih, bentak Dewa ketawa. Jangan jadi orang gila. Saat ini bukan saat bersedih, tapi tertawa gembira. Kita akan berbuat kebajikan, berebut pahala, imbalan harta dan jabatan sudah menunggu. Mengapa masih bersedih? Sebenarnya, Datu Lembah Akhirat merasa bising dan sangat terganggu dengan tingkah dua kakek aneh ini. Dalam hatinya dia berkata, kalian masih boleh bertingkah sini, boleh menangis, boleh mengumbar tawa. Bila tiba saatnya, kalian akan kujadikan bangkai tanpa wujud. Sementara itu, di sebelah depan, di atas kuda coklat tunggangannya, pengiring mayat muka hitam kelabakan menggaruk habis-habisan terus-menerus bagian bawah perutnya. Tidak digaruk, gatalnya bukan kepala. Digaruk, terasa gatal, malah menjadi-jadi.
Jahanam. Kutuk apa yang jatuh padaku? 3 ekor babi gemuk itu pasti ada yang tidak beres. Binatang-binatang laknat. Si muka hitam lalu menggaruk kembali tiada hentinya. Hujan lebat mengguyur kawasan barat Telaga Gajah Mungkur. Para tokoh silat yang ada di sana mendekam basah kuyup di bawah pohon. Tak ada yang bicara. Sesekali mereka memandang ke langit hitam. Hujan lebat, tak mungkin bulan purnama akan muncul. Di antara semua orang yang paling gelisah adalah Sinto Gendeng. Sampai saat itu, dia masih belum melihat batang hidung muridnya Pendekar 012 Wiro Sableng. Dewa tua duduk anteng di samping kekasihnya si iblis putih, alias iblis muda Ratu Pesolek. Tua harum tak ada henti-hentinya diteguk sampai matanya kelihatan kemerahan. Tiba-tiba kakek satu ini berteriak, Aku melihat jalan api obor sebelah sana. Tua bangka geblek. Kau pasti sudah mabuk kebanyakan minum, Tuak. Masakan hujan lebat begini ada nyala api obor, gila. Memaki Sinto Gendeng. Jangan cuma memaki, lihat sendiri ke arah sana. Jawab Dewa Tuak lalu gluk 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 gluk. Dia tegak tuak wanginya. Sinto Gendeng dan yang lain-lainnya berpaling ke arah yang ditunjuk Dewa Tuak. Benar saja, walau tidak bisa dipercaya, tapi memang di kejauhan, di antara kerapatan pepohonan dan semak belukar, di bawah satu tempat yang agak terbuka, di bawah curahan hujan lebat, kelihatan nyala api obor. Pemandangan gila apa pula ini? Kalau tidak aku selidiki, tak senang hatiku, kata Sinto Gendeng. Begitu dia bangkit berdiri dan melangkah ke arah api obor, semua orang yang ada di tempat itu segera mengikuti. Di satu tempat yang agak terbuka, sebuah obor menancap di tanah. Anehnya, walau hujan mengguyur deras, namun api obor terus menyala, walau tidak sampai menerangi seantero tempat. 7 langkah di hadapan obor, terlindung oleh bayangan kelam, sebuah pohon besar duduk di tanah seorang tua renta bermuka cekung. Wajahnya berwarna kebiru-biruan, tubuhnya yang kurus kering terbungkus oleh sebuah jubah biru sangat gombrong. Pada bagian dada jubah kiri kanan tersisip masing-masing 6 buah pisau kecil. Di bagian jubah itu terdapat satu sosok tubuh yang tidak lagi memiliki tangan atau kaki. Sepasang mata si orang tua terpejam. Keburukan wajahnya ditambah lagi dengan kuping kanannya yang buntung. Di sebelah kiri orang tua ini duduk terbungkuk-bungkuk seorang berdasar hitam yang agaknya adalah pembantu kakek bermuka biru itu. Sinto Gendeng dan Dewa Tua serta Tua Gila sama-sama terkesikap, saling pandang begitu melihat siapa adanya kakek yang duduk di depan obor. Kakek segala tahu mendekati Sinto Gendeng. Ada apa di tempat ini? Aku merasa banyak sekali orang berkumpul di sini. Namun segala keanehan agaknya berpusat pada seorang yang duduk tak jauh dari obor. Aku tak mampu melihat, hanya bisa menduga-duga. Di samping kiri si setan ngompol ikat pula berbisik. Dia salah seorang dedengkot timba persilatan, Jawab Sinto Gendeng. Manusia langka ini aku kenal dengan nama Nyanyuk Amber, berasal dari Pulau Andalas. Kalau aku tidak salah, dia juga pernah tinggal di Gunung Singgalang, jauh sebelum beberapa tokoh lain ikut-ikutan nimbrung di sana. Nyanyuk Amber, desis kakek segala tahu, sementara Dewa Tuak tegak termanggu-manggu. Ternyata kakek sakti ini masih hidup. Puluhan tahun tak pernah memperlihatkan diri. Kalau sekarang dia muncul di tanah Jawa, pasti ada satu urusan besar yang tengah ditanganinya. Kita semua harap tidak berisik, jangan berani mengganggu. Mengenai riwayat Nyanyuk Amber, harap baca serial Wiro Sableng berjudul Raja Rencong dari Utara. Ada di channel ini. Depan obor, orang yang dikenal dengan nama Nyanyuk Amber itu angkat kepala sedikit, lalu dibuka kedua matanya. Ketika kelopak mata terbuka, semua orang jadi bergidik. Mata si kakek muka biru itu ternyata merupakan sepasang rongga kosong menyeramkan. Aku tahu betul riwayat sepasang mata orang tua itu, bisik Sinto Gendeng pada Dewa Tua. muridnya sendiri yang menyiksa dan mengorek kedua matanya. Dia memandang berkeliling bermata. Aneh, begini banyak orang berkumpul di tempat ini. Aku tidak melihat manusia biang racun pangkal musabab semua urusan kapiran ini. Aku tidak melihat Tua Gila. Dia tahu kalau dirinya banyak bersalah. Mana dia berani memperlihatkan batang hidung? Yang menjawab dengan suara perlahan adalah Dewa Tua. Dengan sepasang matanya yang kosong melompong, Nyanyuk Amber memandang berkeliling ke arah orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi bukan ke arah rombongan Sinto Gendeng yang berusaha datang. Di tempat itu, tampak tegak tak bergerak seorang perempuan berusia sekitar setengah abad, berpakaian serba biru. Wajahnya masih membayangkan kecantikan di masa muda. Dia bukan lain adalah Pululani, alias iblis pemalu yang telah meninggalkan penyawarannya sejak riwayatnya tersingkap di lembah Merpati tempo hari. Di sebelah kiri iblis pemalu berdiri nenek bertopi bagus menyerupai tanduk kerbau, pertanda dia adalah Sabainan Ranca. Di dekat nenek ini, agak ke sebelah belakang, duduk menceplok di tanah si bocah naga kuning. Walau Sabainan Ranca masih jengkel terhadap anak ini, namun mengingat jasa orang yang telah menyelamatkannya, maka dia tidak mau mengusik naga kuning. Orang berikutnya
Yang tegak dengan kepala tertunduk di samping kanan Sabainan Ranca adalah Putih Andini. Lalu di sisi lain berdiri orang berpakaian dan bercadar kuning. Sepasang matanya yang biasanya berkilat-kilat kini tampaknya agak sayu, pertanda menahan gelora batin yang amat berat. Agak terpisah dari orang-orang itu, di tanah yang ketinggian duduk seorang lelaki berambut putih berpakaian hijau bagus. Mulutnya tak bisa diam karena selalu mengunyah sirih. Di tanah dekat kakinya terletak seperangkat tempat sirih terbuat dari emas yang berkilau-kilau, tertimpa cahaya api obor. Orang ini adalah Raja Tua Datuk Paduka Intan alias Sidi Kuniang. Ketika melihat ayahnya, Panji yang juga dikenal dengan sebutan Datuk Pangeran Raja Mudo hendak berlari menghampiri orang tua itu. Namun, pandangan mata Sinto Gendeng yang melotot angker membuat pemuda ini tak berani teruskan gerakannya. Di sebelahnya, Putih Andini memandang pada Sabainan Ranca dengan hati berdebar. Sejak dia berani meninggalkan Pulau Andalas tempo hari, neneknya itu sudah pasti marah besar terhadapnya. Kini, dampratan atau hukuman apa kelak yang bakal dijatuhkan Sabainan Ranca atas dirinya? Apalagi, dia pernah pula tidak membantu waktu Sabainan Ranca menginginkan pedang naga suci 212. Orang tua bermata biru angkat kepalanya sedikit ke atas. Dia berbisik sebentar dengan pembantu yang duduk di sebelahnya. Lalu, dari mulutnya terdengarlah suara nyanyian yang sangat halus, tapi jelas masuk ke telinga semua orang yang ada di sana. Hujan di puncak Singgalang, belum tentu hujan di tanah Jawa. Hujan di tanah Jawa, belum tentu hujan di puncak Singgalang. Kalau Tuhan mengizinkan, akan tersingkap segala penghalang, akan terkuat semua yang tertutup, akan terang semua yang gelap. Maka tidak ada hujan di hati umat, menuntut ilmu kepalan tanggung, berjalan tak sampai ke ujung, menduga terbawa amarah, pertanda hidup tak akan bahagia. Lupakan diri yang bersalah, ampunkan segala dosa, buka pintu maaf lebar-lebar. Ketuk sanubarimu, ketuk hati nuranimu, berlaku ikhlas antar saudara-saudara. Takwa pada yang kuasa jangan dilupa, bersabar sifat yang mulia, menerima sikap yang terpuji, habiskan segala sengketa, hilangkan segala curiga. Di situ pangkal jalan bertuah, menuju hidup di bawah ridho Allah. Begitu suara nyanyian kakek bermuka biru lenyap, maka di tempat itu hanya terdengar deru hujan yang masih mencurah turun walau kini mulai mereda. Kakek ini lalu palingkan mukanya ke orang bercadar kuning. Dari pembantu yang duduk di sebelahnya sebelumnya, dia telah diberitahu kalau orang yang tegak tepat di hadapannya itu mengenakan pakaian dan cadar penutup yang berwarna kuning. Selama belasan tahun, kau dan yang lain-lainnya tenggelam dalam rangkaian hidup yang gelap, tanpa tahu siapa diri masing-masing sebenarnya, tanpa tahu siapa orang-orang di sekitar kalian sebetulnya. Ini saat kita bertatap muka, bersentuh jiwa, bersatu hati untuk mengungkapkan semua rahasia hidup. Aku bersyukur masih hidup hingga dalam usia yang begini uzur, masih bisa berbuat kebajikan. Aku juga berterima kasih karena kau mempercayakan diriku untuk menjadi penutur dalam menyingkap rahasia hidup kalian, menyibak tirai hitam, membalikkan tirai kelabu, membentang tirai putih. Namun sebelum kita mulai, perkenankan dulu aku menyampaikan salam hormat pada beberapa sahabat lama yang barusan datang dan hadir di tempat ini. Hampir semua orang yang mendengar ucapan itu sebenarnya tidak sabar, terutama Sabainan Ranca, Raja Tua Datuk Paduka Intan, dan Bululani. Si muka biru lalu memandang ke jurusan Sinto Gendeng dari para tokoh lainnya. Penciumanku kurang tajam, namun aku masih dapat mencium bau seorang sahabat. Aku Nyanyuk Ambar menyampaikan salam hormat pada Sinto Gendeng. Siapa lagi nenek tua yang pakaian selalu bau pesing kalau bukan orang sakti dari puncak Gunung Gede? Terima salam hormatku. Orang tua bermuka biru yang matanya bolong itu bungkukkan badan. Sinto Gendeng merasakan tenggorokannya tercekik. Dalam hati si nenek memaki. Sialan si tua makanan seperti ini. Tidak dapat begini banyak orang. Enak saja dia menyebut aku berpakaian selalu bau pesing. Setelah batuk-batuk, maka Sinto Gendeng menyambut ucapan orang. Terima kasih.
Salam juga untukmu, Nyanyi Amber. Aku merasa senang berjumpa denganmu. Ternyata kau masih awet muda. Kakek buta bermuka biru ikut-ikutan tertawa mengekeh. Nyanyi Amber, Kata Sinto Gendeng. patut kau ketahui, yang santar bawa pesing adalah tokoh silat sahabatku bergelar si setan ngompol. Saat ini dia ada di dekatku. Nyanyi Amber kembali membungkuk. Hormatku untuk tokoh yang kepandiannya langka dan tinggi. Kalau dicari sulit bertemu. Setan ngompol, terima salam hormatku. Aku terima dan aku kembalikan. Doakan penyakit ngompolku bisa sembuh. Kata setan ngompol pula, lalu tertawa terpingkal-pingkal akibatnya ser. Aduh, Pencinya kembali terpancar. Nyanyi Amber mendongak ke atas, cuping hidungnya dikembang kebis. Lalu dia tertawa lebar-lebar. ada bau harum tuak murni, tuak kayangan. Siapa pemilik dan si tukang minumnya tak meleset? Pastilah sahabat kentalku bernama Sura Lesmono bergelar Dewa Tuak. Sobatku, terimalah salam hormatku. Seperti tadi, Nyanyi Amber lantas membungkuk hormat. Dewa Tua tertawa gelak-gelak. Terima kasih atas salam hormatanmu. Harap kau terima salam hormatku. Dewa Tua lalu menjura dalam-dalam. Tadi telingaku menangkap suara merdu. Kerontangan kaleng di 8 penjuru angin rimba persilatan. Hanya ada satu manusia aneh yang memiliki kaleng penyejuk liang itu. Kakek segala tahu. Benarkah kau ada di dekatku saat ini? Didahului dengan menggorontangkan kalengnya 3 kali berturut-turut, kakek segala tahu lalu mendatangi Nyanyi Amber dan memeluk orang tua itu erat-erat. Kita sama-sama tua, sama-sama sudah karatan, sama-sama buta, tapi hati kita sama-sama terbuka. Kakek segala tahu tertawa panjang dan kerontangkan kalengnya. Walau aku tidak melihat, tapi aku tahu banyak orang pandai, yang baik, yang masih muda maupun yang sudah lanjut seusiaku. Jika tidak keberatan, harap suka memperkenalkan diri. Aku ingin pertemuan sekali ini menjadi kenangan indah bila aku kembali ke Pulau Andalas. Maka satu persatu orang-orang dalam rombongan Sinto Gendeng memberikan salam hormat dan memperkenalkan diri masing-masing. Terima kasih kalian telah memperkenalkan diri. Ternyata kalian memang orang-orang hebat dunia persilatan. Nyanyi Amber berpaling ke arah Sinto Gendeng. Sinto, aku tidak mendengar muridmu si Wiro Sableng ada di sini. Setiap aku mengingat pemuda itu, aku selalu geli dan ingin sekali bertemu. Dia yang dulu menyelamatkan dan mendukungku keluar dari sarang maut muridku si Raja Rencong. Di mana anak itu? Anak setan itu tidak ada di sini, Nyanyi. Begitu kelakuannya. Kalau dicari dan diperlukan tidak pernah ada. Jawab Sinto Gendeng. Sayang anak itu tidak ada di sini. Juga sayang sekali ada seorang sahabat lama yang sama-sama dari tanah seberang tidak menampakkan diri di sini. Tapi aku pun harus firasat sebenarnya dia sudah berada di antara kita. Tanpa memberitahu nama, semua orang yang ada di situ sudah maklum kalau yang dimaksud Nyanyi Amber itu adalah tua gila. Nyanyi Amber melanjutkan ucapannya. Para sahabat, orang-orang gagah dunia persilatan, aku menyerap kabar bahwa peristiwa berdarah terjadi di Pulau Andalas dan Tanah Jawa ini. Aku juga sudah menduga bahwa kehadiran kalian ada sangkut pautnya dengan semua kejadian itu. Dan kabarnya disebut semua peristiwa berpangkal dari apa yang disebut lembah akhirat. Keadaanku yang begini tidak memungkinkan untuk membantu kalian. Lagi pula, aku tidak mau menyinggung perasaan kalian, karena aku percaya kalian bisa menyelesaikan urusan ini. Namun, jika aku si tua renta ini boleh memberi nasihat, harap kalian suka mendengar satu lagi nyanyianku. Maka Nyanyi Amber pun kembali lantungkan nyanyian dengan suara yang halus. Manusia hanyalah makhluk lemah. Jangan pongah pada kekuatan sendiri. Jangan rendahkan kekuatan lawan. Dalam kelemahan ada kekuatan. Dalam kekuatan ada kelemahan. Manusia hadapi dengan manusia. Binatang hadapi dengan binatang. Yang gaib hadapi dengan yang gaib. Di atas semua itu, panjatkan doa, mohon perlindungan dan pertolongan pada Ilahi. Jangan terpengaruh pada apa yang dilihat. Jangan tertipu pada kenyataan palsu.
berpikir mencari jalan agar yang jahat dapat dikalahkan. Sumber kekuatan hanyalah dua, yang putih dan yang hitam, yang berasal dari Yang Maha Kuasa, yang berasal dari iblis durjana. Di atas semua itu tidak ada yang menandingi kebenaran, karena kebenaran datangnya dari yang satu. Panjatkan doa kepadanya, mohonkan pertolongan hanya pada Ilahi. Kakek segala tahu pejamkan mata putihnya, mendongak ke langit coba meresapi dan mengkaji isi nyanyian Nyanyu Amber itu. Sementara itu, hujan telah reda. Sesaat keadaan sunyi senyap. Orang tua bermuka biru berpaling pada orang bercadar tegak di depannya. Insan bercadar dan berpakaian kuning, saatnya kita berbagi cerita, berbagi rasa dan upaya. Apakah kau dan yang lainnya telah siap? Dalam hati berdebar dan dalam jantung berdetak, kami sudah siap menurut kehendak. Singkapkan segala rahasia hingga lenyap silang sengketa. Pulihkan semua hati hingga musnah segala duka dan sangka. Semoga kita semua mendapat berkah. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu salam hormat dari kami semua. Si Jadar Kuning diikuti oleh Bululani, Raja Tua Daku Paduka Intan, Sabainan Rancak serta Putih Andini dan Panji sama-sama menjura memberi hormat. Orang tua bernama Nyanyu Amber, Orang bercadar berkata, walau rasa gembira mulai menjujuk hati, namun ada sesuatu yang menjadi ganjalan. Orang yang paling berkepentingan dalam semua urusan ini masih belum menampakkan diri. Nyanyu Amber tersenyum. Orang yang kau maksudkan itu tidak usah dipikirkan, karena sebenarnya dia ada di dekat sini, tapi belum mau memperlihatkan diri. Tunggu saja. Nyanyu Amber memandang berkeliling dengan matanya yang bolong. Kalian semua dengar baik-baik. Aku tidak mengulang-ulang bicaraku. Apa yang aku katakan adalah kebenaran, jauh dari dusta, jauh dari prasangka dan masuk tidak baik. Aku akan mengatakan apa yang aku tahu tanpa pamrih. Aku mulai dengan yang bernama Bululani alias iblis pemalu. Kau ada di sini, cucuku. Nyanyu Amber memanggil Bululani yang berusia sekitar setengah abad itu dengan sebutan cucu. Berarti dapat dibayangkan berapa sebenarnya usia kakek satu ini, tidak kurang dari 150 tahun. Saya ada di sini, kek, jawab Bululani yang selama ini dikenal dengan julukan iblis pemalu. Bagus, cucuku. Aku mendapat penjelasan pada pertemuan terakhir di Lembah Merpati. Kau telah menuturkan riwayatmu panjang lebar. Kau dilahirkan dari sebuah rahim seorang ibu yang juga kemudian kau ketahui melahirkan seorang anak perempuan atau adik kembarmu. Betul begitu, Bululani? Yang ditanya mengiyakan sambil anggukan kepala. Kau juga mempunyai dugaan bahwa orang yang bercadar kuning itu adalah saudaramu, adik kembarmu. Betul begitu? Betul, kek, jawab Bululani sambil melirik pada orang bercadar kuning. Yang dilirik walau berusaha tenang dan tak kelihatan wajahnya, namun jelas tampak tubuhnya bergetar. Untuk membuktikan orang ini saudara kembar Bululani, aku harap dia suka membuka cadarnya agar wajahnya kelihatan dengan jelas. Yang bicara lantang adalah Sabainan Raja. Nyanyu Amber tersenyum. Saatnya untuk itu akan tiba. Harap kau bersabar. Mendengar suaramu, bukankah kau yang dikenal dengan nama Sabainan Rancak dari Gunung Singgalan? Terima kasih. Kau tahu siapa diriku? Jawab Sabainan Rancak. Nyanyu Amber tersenyum. Dia berpaling ke kiri di arah mana menurut bisikan pembantunya. Raja Tua Datuk Paduka Intan duduk mengunyah siri. Lantas orang tua ini berkata, harum sirimu sedap sekali. Sayang mulutku sudah ompong, tak bisa lagi menikmati lezatnya siri. Orang bergelar Datuk Paduka Intan terlahir bernama Sidi Kunyang. Apa betul dalam pertemuan di Lembah Merpati tempo hari kau mengatakan bahwa istrimu adalah seorang yang bernama Andam Suri dan ibu mertuamu adalah seorang yang bernama Sabainan Rancak? Tidak sudi, aku tidak sudi, teriak Sabainan Rancak. Sabai, tegur Nyanyu Amber dengan suara yang tetap halus. Sudi atau tidak, bukan itu masalahnya. Kau menghadapi satu kenyataan hidup, guratan tangan Tuhan yang tidak bisa diubah, disembunyikan atau dihapus. Datuk Paduka Intan alias Sidi Kunyang adalah menantumu, suami Andam Suri. Andam Suri sesuai dengan pengakuanmu sendiri di Lembah Merpati adalah anakmu. Bululani mengakui bersaudara kembar dengan Andam Suri. Berarti Bululani adalah anakmu juga. Tidak mungkin, aku hanya melahirkan satu anak, si Andam Suri itu.
Jawab Sabainan Ranca dengan suara keras lalu terisak menahan tangis. Sabai, kau mengingkari keterangan nyata bahwa sebenarnya kau melahirkan sepasang anak perempuan kembar. Bululani lahir duluan sebagai kakak, menyusul Andam Suri sebagai adik. Namun, waktu Andam Suri lahir, kau berada dalam keadaan pingsan. Sedangkan Bululani pada saat itu juga langsung diambil orang. Tidak mungkin, tidak mungkin. Semua ini tidak mungkin. Kalian pasti mengatur semua ini. Gila, gila. Sabai, katanya Nyai Amber lagi. Tidak ada yang paling gila di dunia ini selain mengingkari siapa dari kita, siapa keturunan kita. Mulut Sabainan Ranca jadi terkancing. Isak tangisnya tiada henti. Hanya sepasang matanya memandang membeliak pada kaki bermuka biru itu, lalu beralih menatap Bululani. Dada si nenek berdebar keras, matanya berkaca-kaca, namun hatinya masih belum bisa digoyahkan. Pandangannya kemudian ditujukan pada Putih Andini, lalu dari mulutnya keluar ucapan bergetar. Kalau Bululani memang anakku, lalu di mana adik kembarnya si Andam Suri yang tentunya adalah ibu dari cucuku, Putih Andini yang di sana itu? Sesaat suasana menjadi hening. Semua orang tak tahu mengarahkan pandangannya kemana. Di utara, kilat menyambar menyusul suara halilintar mengoncangkan kawasan telaga. Pada saat itulah tiba-tiba orang bercadar kuning berlari menghampiri Sabainan Ranca, lalu jatuhkan diri berlutut di tanah dan di hadapan si nenek. Ibu, ibu. Suara orang bercadar tercekik, bahunya berguncang menahan tangis. Akulah Andam Suri, ibu. Suara orang bercadar tercekik, bahunya berguncang menahan tangis. Akulah Andam Suri, anakmu yang durhaka dalam kemalangan dan derita hidupnya. Orang bercadar hanya bisa berkata sampai di situ. Setelah itu, tangisnya menghambur dan dia jatuhkan diri sambil memegangi pergelangan kaki Sabainan Ranca. Sabainan Ranca membeliak. Lalu dia menatap ke langit sambil pejamkan mata. Dia seolah tidak percaya akan pendengarannya. Dia seolah tak mau bergeming pada kenyataan yang barusan diucapkan orang bercadar. Namun bagaimanapun tegarnya Sabainan Ranca, menghadapi semua itu hatinya menjadi luluh dan rapuh. Dia membungkuk menolong orang bercadar berdiri. Dengan suara gemetar dia berkata, Jika kau memang anakku, mengapa kau tak buka kerudung kuning yang menutupi wajahmu? Perlihatkan padaku bahwa wajahmu sama dengan wajah Bululani. Mendengar kata-kata Sabainan Ranca itu, orang bercadar tarik kain kuning yang selama ini menutupi kepala dan mukanya. Begitu cadar terlepas, kelihatan satu wajah perempuan berusia sekitar 50 tahun. Masih cantik, walau berusia lanjut. Mata Sabainan Ranca kembali terbelalak. Kalau dia melihat memang jelas ada kesamaan wajah Bululani dengan orang yang tegak di depannya, maka semua orang yang ada di tempat itu melihat kesamaan wajah antara Bululani, Andam Suri, dan Sabainan Ranca. Ya Tuhan, mujizat apa yang kau berikan kepadaku ini? Bisik Sabainan Ranca lalu dia rangkulnya tubuh orang yang tegak di hadapannya. Anakku, terlalu lama aku menahan derita ini. Ibu, anakku mohon maafmu. Tak ada yang harus dimaafkan Anda. Malah kalau aku pikir tubuh tua inilah yang banyak dalam berdosa. Air mata runtuh membasahi pipi Sabainan Ranca. Kemudian pandangannya membentur sosok Bululani di sebelah sana. Sabai berbisik, Mari kita temui kakakmu. Jangan biarkan dia sendirian di sana. Mulai saat ini kita tidak akan berpisah lagi. Belum sempat Sabainan Ranca serta Andam Suri bergerak mendekati Bululani, justru tiba-tiba Bululani yang menghambur ke arah kedua orang itu. Selagi ketiganya berpelukan dan bertangis-tangisan, satu pekikan melengking di tempat itu. Ibu! Putih Andini lari ke arah Andam Suri dan memeluk ibu kandungnya itu erat-erat. Kembali ratap tangis memenuhi tempat itu. Kata Andam Suri dengan suara bergetar. Anakku, kata Andam Suri dengan suara bergetar, disusul tangis meledak. Tangannya tidak henti membelai rambut dan mencubit wajah putrinya itu. Raja tua Datuk Paduka Intan tegak termangguk menyaksikan semua itu. Di sebelahnya tahu-tahu telah berdiri Panji. Ayah dan anak ini seolah terpencir di satu tempat yang mereka tidak pernah menduga. Tak tahu mau berbuat apa, Datuk Paduka Intan mengusut matanya yang basah berulang kali. Dia baru mengisak keras setelah Panji memeluknya. Ayah, kau harus melakukan sesuatu. Kau harus minta maaf pada ibu Andam Suri. Kau harus meminta maaf pada nenek Sabai dan pada semua orang. Ucapan si pemuda terhenti. Di bawah pemandangannya yang berkaca-kaca itu,
dia melihat seorang kakek berkepala botak melangkah mendatangi. Dari keterangan Putih Andini, dia sudah tahu bahwa orang tua ini bukan lain adalah tua gila. Tanpa sadar Panji berteriak, "Ah, kakek tua gila datang!" Semua orang jadi kaget. Sabai dan Raja langsung lepaskan pelukannya dari tubuh Purulani. Semua mata ditujukan pada kakek yang melangkah bungkuk tertati-tati sambil membuka topeng tipis yang menutupi wajah dan kepalanya. Kini kelihatan wajahnya yang asli. Memang dia adalah tua gila alias Sukat Tandika.